warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ageng sesepuh, pinusepuh, para pengurus, lebih khusus kepada ketua pengurus paguyuban Lamongan Bersatu di Ambon, Bapak Kusnadi serta seluruh jajarannya dan seluruh anggota yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Agem para pembina, Ade Sodik, Pak De Jimat, Masya Allah. Untuk malih guys, sesepuh malih Pak Bambang, tapi betul nonton guys. Sedang di Jawa, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir, bisa bersilaturahim dalam rangka halal bihalal paguyuban Lamongan Bersatu di Kota Ambon serta seluruh masyarakat, khususnya para perantau dari Lamongan. Saya sendiri tidak tahu termasuk perantau atau bukan, karena saya sudah lama di Ambon ini sejak tahun 88 dalam rangka kuliah di Ambon dan sampai akhirnya jadi Jawa Ambon. Ya, namanya saja masih Sudarmo, tapi tampangnya masih kayak orang Ambon. Nanti ini sudah lama, ya dulu Ipoka sini, yang sekarang jadi jembatan, di bawah jembatan itu banyak dulu orang Lamongan, mulai dari Jabung, ya, kemudian Bulu Tingko, termasuk desa saya Tunggu Mantuk, ya Pak Kusnadi ini kita ya sama-sama lah. Ya, begitu. Tapi alhamdulillah sekarang Masya Allah kon mitio lah malah. Meskipun kemudian di tahun 99 ada peristiwa sosial, konflik sosial yang kemudian banyak perantau-perantau itu pulang. Dan kemudian ada yang sebagian kembali, ada juga yang kemudian memilih merantau di tempat lain. Tapi alhamdulillah waktu itu saya kuliah di IPB, jadi waktu ada konflik saya di sana. Terus balik lagi 2001, ketemu lagi dengan Pak Kusnadi, sudah berubah. Ya, beliau sudah berubah dan saya juga sudah berubah. Anaknya tambah, ya kan? Nah, begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh anggota paguyuban Lamongan, saya sangat bahagia sekali Pak D bisa hadir. Sebenarnya pengen juga ya kalau hari Kamis malam Jumat itu pengen ke musola di Lamongan sana. Tapi kebetulan hari Kamis malam Jumat itu di lingkungan saya di RT besar, RT 4, RW 10, RW 17 itu ada juga yasinan, jadi bareng-bareng. Ini gimana nih? Ya, jadi ada bareng-bareng sehingga belum berkesempatan. Kemarin saya tanya Pak Bambang, biasanya kan ada maleman ya. Saya tanya Pak, biasanya di musola Lamongan ada maleman. Pak, saya lagi di Lamongan, pulang kampung ya sudah. Ya begitu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu, bisa berhalal bihalal, dan kesempatan inilah yang kita saling kemudian mengucapkan, saling mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya bila ada kekhilafan yang tidak disengaja tentunya, karena biasanya tidak disengaja itu nggak kerasa, nggak terasa. Kalau yang disengaja itu biasanya oh ya saya sengaja dulu kepada teman saya, kita bisa langsung minta maaf. Tapi kalau yang nggak sengaja itu kadang-kadang gara-gara kita ngomongnya guyon tapi masuk dalam hati, ya, masuk dalam hati.
orang Ambon bilang bersengaja, ya, bersengaja, tapi kita kadang-kadang sebagai kultur dari Jawa itu bukan bersengaja tapi betul-betul gitu dan melukai hati. Karena itu pada kesempatan bulan Syawal ini, setelah kita berpuasa selama sebulan penuh, dan insya Allah dengan puasa kita, ya, kita dijamin oleh Allah, diberikan harapan besar oleh Allah bahwa ketika kita berpuasa, sebagaimana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man shauma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, ya, karena iman kepada Allah, karena berharap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah menghapus seluruh dosa-dosa. Bayangkan, itu baru berpuasa toh. Ya, baru berpuasa dengan landasan karena iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Berpuasa karena apa? Karena ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita tambah dengan sholat malam atau sholat tarawih. Kita tambah lagi misalnya dapat Lailatul Qadar. Oh, hari terakhir. Masya Allah. Jadi insya Allah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan begitu sangat. Maka jangan sampai kita nanti menjadi orang yang bangkrut. Bagaimana Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ya, tahukah kamu orang yang muflih? Muflih, ya. Muflih itu apa? Bangkrut. Kalau dalam ilmu ekonomi itu berarti apa? Pilot. Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tidak berpuasa. Oh bukan. Ya, yang orang yang tidak pernah sholat. Oh bukan. Ya. Tapi kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nantinya di akhirat itu, ya, seluruh pahalanya apa? Diberikan kepada orang yang pernah ditolimi, orang yang pernah disalahi, dan seluruh dosa-dosa orang yang pernah ditolimi itu diberikan kepada. Itulah orang yang bangkrut. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ya, dia sholat, puasa, ya, zakat, haji. Tapi karena ada kesalahan yang diperbuat sesama manusia yang kemudian belum dimintakan ampun atau belum disaling memaafkan. Ketika kemudian itu belum dimaafkan, maka orang yang kita pernah salahi atau kita pernah lakukan kesalahan terhadapnya, maka dia menuntut di hadapan Allah, ya Allah, orang ini pernah berbuat salah kepada. Maka Allah kemudian apa? Memerintahkan kepada orang tersebut, orang yang pernah berbuat kesalahan tadi, mana sholat pahala sholatmu, berikan kepada dia. Nah begitu. Itu bagi orang yang sholat. Bagaimana kalau kita tidak melakukan hubungan baik kepada Allah? Sholat tidak, zakat tidak, puasa tidak. Apa kira-kira kalau kita misalnya punya kesalahan kepada manusia? Nah, karena itulah maka alhamdulillah, ya, meskipun kita di perantauan, ya, dan dengan adanya PAN ini sebagai implementasi, kita pererat persaudaraan, dan persaudaraan itu diantaranya juga saling, ya, mengetahui asalnya dari mana, saling kemudian nanti silaturahim, dan termasuk kemudian kita menjalin ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan, saduluran, saklawase adalah bagaimana kita kelak itu di akhirat itu sama-sama masuk surga. Ini yang penting. Ya, karena sebab kita kadang-kadang maknai seduluran saklawase itu ternyata hanya di dunia saja. Ya, enggak. Ya, seduluran saklawase itu berarti kita punya cita-cita yang sama. Ya, ketika nanti Pak Kusnadi, ini belum terlihat untuk surga. Ya, lalu Mbak Sotik, oh ya itu Pak Kusnadi, mari sini. Dulu sering yasinan dengan saya, ya Allah. Kan begitu. Ya. Dan dengan paguyuban ini, ya, kita insya Allah saling apa? Saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Kita semua paham. Saya masuk, ya, meskipun saya di sekolah, tapi keluarga saya, ya, orang Lamongan itu ada yang merantau mulai dari mana sana itu, Kepulauan Riau, ya, Kepri, ya. Saya itu punya grup dari bapak kakek saya, ya, buyut saya, itu ada saudara-saudara saya itu yang di sana.
Kepulauan Riau sana ada, di Bangka ada, di Palembang ada, yang di Papua belum ada. Di Kalimantan Barat ada, Kalimantan Timur ada semuanya. Sama, perantau. Ya, dan merantau biasanya orientasinya apa? Orientasinya adalah merubah kondisi kehidupan. Ya. Mau apa saja kita ingin merubah kondisi kita. Ya, yang tadinya mungkin ya, kita dalam aspek ekonomi ya, di kampung kita belum punya apa-apa, begitu merantau alhamdulillah. Ya, kita kemudian punya sebidang tanah, bisa bangun rumah dan seterusnya. Itulah perantauan. Dan orang Lamongan seperti itu. Termasuk di desa saya itu. Rumahnya bagus-bagus, Masya Allah. Teng Jabung nggak ngoten nggih. Sami kan? Tapi yang tinggal di dalam rumah nggak ada. Kosong. Ya. Selain di kampung, kemudian di tempat perantauan ini juga ada tempat tinggal. Bayangkan. Masya Allah. Ya. Apa ini nggak kita syukuri? Harus kita syukuri. Ya, kita syukuri. Kenapa? Karena Allah sudah kemudian mentakdirkan kita dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Ini yang perlu kita syukuri. Nah, bagaimana dengan kita bersyukur? Ya, diantaranya misalnya melalui paguyuban ini, monggo ya, kita saling kemudian menguatkan dan meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya cita-cita yang sama. Nah, sekarang misalnya kita mempunyai UMKM, sekarang istilahnya UMKM lah, kuliner. Ya. Tapi kemudian kita juga harus punya misi, punya visi. Ya, masa kita hanya UMKM saja? Suatu saat mudah-mudahan kita punya restoran. Kira-kira begitu. Ya, punya visi begitu. Ya, siapa tahu nanti bapaknya penjual pecel lele, tapi anaknya kemudian jadi dokter. Harus punya juga bagaimana kita mempunyai visi yang seperti itu. Jujur saja misalnya, bapak saya, Pak Osnadi, ibu saya itu yang namanya baca tulis nggak bisa. Ini saya cerita sedikit. Tapi hitungan duit bisa. Ini duit biro tahu. Iya. Tapi baca Quran nggak bisa. Ya, baca Quran itu ya hafalan saja. Itu Al-Fatihah bisa. Baca nggak bisa. Tapi kemudian dorongan orang tua itulah yang kemudian saya sampai kemudian sekolah kuliah di Ambon. Ya, padahal dulu kan di Jawa juga ada kampus dan sebagainya. Tapi ya keterimanya di Ambon. Akhirnya sama orang tua harus berangkat wis. Wong karek sitok tok. Saya itu kan anak yang terakhir. Jadi sudah berangkat. Dan waktu itu juga begitu. Kita niatnya ke sini ya niat cari ilmu. Ya, dan alhamdulillah dari mencari ilmu itulah alhamdulillah Allah pertemukan ya jalannya sampai kemudian nanti lulus 93, 94 ngajar di Universitas Darussalam sana. Ya, Universitas Darussalam. Lalu kemudian 96, 97, 98 kuliah lagi. Di Bogor itu S2. Waktu itu ada konflik itu sehingga tidak tahu. Lalu balik 2001. 2001 ke sini balik, tahu-tahu sama teman-teman yang dulunya sama-sama berjuang di kampus yang sama Pak Darmo bagusnya ini ya masuk di partai politik. Itu ada Muswir, Pak Darmo diundang. Pas ada Muswir, kemudian dipilih menjadi ketua umum ya Partai Keadilan waktu itu, masih PK. Saya terima saja. Sudarmo bisa namanya memimpin partai politik di Maluku. Orang Maluku kan yang sudah politiknya tinggi kan, Batu Konsina, Pati Sausi, ini apa? Partai Keadilan, ketua umumnya Sudarmo. Ini orang dari mana dan sebagainya gitu kan? Ya, tapi ya begitu. Ya, alhamdulillah kita banyak silaturahmi seperti ini. Tema kita berukhuwah. Ya, lalu kemudian dari situ kita saling anjang sana dan seterusnya. Lalu kemudian Allah takdir. Ya, sampai pada akhirnya 2004 itu ya dicalonkan oleh teman-teman Pak Darmo calon. Saya bilang saya jangan calon, saya pengen sekolah lagi S3, soalnya tanggung. Sekolah S2 itu tanggung. Ya, belum punya gelar di depan. Makanya tadi disebut SP, MSI. SP itu sarjana pertanian. MSI-nya itu Master Science gitu kan. Kalau sudah S3 kan biasanya gelarnya di depan, doktor gitu ya. Nah, belum sampai karena sudah disuruh atau diperintahkan untuk ikut ya tadi pemilihan 2004. Tapi nggak tahunya ditakdirkan
mendapatkan suara yang kemudian akhirnya menjadi anggota DPRD di Provinsi Maluku dari Dapil Pulau Buru sana. Nah, dapilnya sana. Itu awalnya. Tapi ya begitu, kita kemudian silaturahim dan sebagainya. Makanya insya Allah paguyuban ini pertama ya, selain kita jadikan sebagai sarana untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, maka insya Allah yang kedua kita jadikan sebagai sarana silaturahim. Coba kalau misalnya saya tidak ada perkumpulan ini, saya belum tentu kemudian datang ya satu persatu. Kemudian nanti ketemu di mana, sampean sinten Pak? Waduh, nggak tahu ini sampean sinten. Oh ini saya anggota paguyuban. Oh ya, alhamdulillah. Ya bisa Bapak dapat dan seterusnya. Lalu juga dengan paguyuban inilah insya Allah kita saling bergotong royong. Ya, saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bantu membantu. Karena itu ya dengan adanya kebersamaan ya Rp1, Rp2 untuk kemudian kita sama-sama, siapa tahu nanti kemudian ini bisa dikelola dengan baik, lalu kemudian nanti akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang perantau yang tangan kita di atas. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di kita bisa berinfak, bersedekah dan seterusnya. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa kita sama-sama lakukan dalam rangka kebersamaan. Tapi ingat bahwa semua itu ya ketika kemudian kita dalam ikatan paguyuban atau ikatan persaudaraan, maka ikatannya adalah ikatan hati. Dan ikatan hati itu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita semakin baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ya, hati kita juga semakin baik. Ya, dengan begitu meskipun jauh-jauh dari sana, ada yang tinggal di pasukan? Ada? Nggak ada ya? Ini paling Batu Merah, Mardika, ya saya di air besar. Enten Mbak? Nggak ada ya? Wayame dan seterusnya. Tapi karena kita ikhlas untuk niatan silaturahim ketemu dengan sedulur kabeh, ya, maka kita bisa dengan leluasa. Ya, kita tahu bahwa biasanya kalau jualan, ya, apalagi pecel lele, ayam goreng dan seterusnya, itu kalau malam-malam malam minggu rame, ya, karena besoknya mau libur. Kemudian ini apa ini? Ini hari Minggu ya. Besok kan libur tuh. Biasanya rame juga itu. Nah, saya tahu karena ya dulurku ya jualan ayam bakar, ayam goreng sebetulnya. Jadi saya tanya, ponakan saya itu, malam ini, alhamdulillah balik rame balik. Alhamdulillah. Ya, besok libur nih tanggal 1 Juni, malam ini belanja berapa ayam? Wah 40 ekor balik, wah banyak. Nah itulah ya bagaimana kita mengaruhi kehidupan ini. Tapi sekali lagi mari kita jadikan sebagai perantauan ini ya, sarana perantau tadi, selain kita mengubah kehidupan kita dari aspek ekonomi, tapi jangan lupa kita juga kemudian tingkatkan ya pengetahuan kita, ya pemahaman kita terhadap nilai-nilai agama. Nilai-nilai. Karena itu saya berpesan ya nanti paguyuban ini ya kalau tidak bisa 1 bulan sekali itu terlalu sering karena kita orang jualan semuanya, mungkin 2 bulan sekali ya kita ngumpul, lalu di sana ada yang bisa memberikan nasihat 1 hadis atau 1 ayat, alangkah jauh lebih baiknya untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap agama ini. Karena bagaimanapun sambil kita merantau, sambil mari kita hidup-hidupkan agama ini. Murid-murid aku ya, dari guru-guru yang begitu ya, dan mudah-mudahan itulah yang akan menjadi kenikmatan hidup, bahwa kita sambil kemudian tadi merantau memperbaiki kondisi ekonomi kita syukuri nikmat ini, lalu kita jadikan kehidupan ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup dalam rangka untuk apa? Mencari bekal untuk ibadah, sehingga insya Allah sebagaimana tema ini ya kita akan semakin erat ukhuwahnya, bersatu dan insya Allah bersaudara selamanya. Sak duluran, selama tidak di dunia saja, tapi insya Allah juga di akhirat di surganya Allah semuanya nanti ketemu wajah-wajah. Ini paguyuban Lamongan. Kan? Insya Allah demikian. Yang kita menjadi misi hidup kita adalah masuk surga. Karena apa? Karena kita dulu dicinta dari surga. Jangan lupa alamat kita yang secara asli itu dari sana. Ya, maka kita insya Allah akan kembali lagi ke alamat surga.
Ya, barangkali ini saja Pak D. Ya, ini ada yang sesepuh-sesepuh, sebenarnya beliau ini yang lebih pas gitu ya. Tapi ya saya diminta, ya insya Allah nanti di kalangan akademisi ada beberapa orang Lamongan, ya nanti bisa kita sama-sama ya bersama-sama kita ikut dan seterusnya. Lalu juga mungkin juga ada yang menjadi pengajar, guru dan seterusnya juga ada beberapa orang dari Lamongan sana. Mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama diinventarisir sehingga kita tahu ya orang Lamongan yang ada di Ambon itu siapa saja, domisili di mana saja, mungkin ada sanak keluarganya dan seterusnya ya, anggota keluarganya berapa, sehingga kalau ada apa-apa nanti Pak Ketua, Pak ini ada orang Lamongan di mana tinggal, oh iya kita tahu itu. Karena saya juga kebetulan saja ya, istri saya dulu yang sudah almarhum itu orang dari Sumatera Utara ya, yang Nasution. Itu juga persaudaraannya, paguyubannya itu kuat sekali ya, kuat sekali. Jadi ada paguyuban keluarga besar Sumatera Utara ya, saya juga biasanya setiap bulan diundang tuh masih ada almarhumah. Kalau sekarang istri yang sekarang ini dari Serang bagian timur, itu juga malah ya persaudaraannya orang Maluku itu sampai kita kan orang Jawa kan mingsanan ya, saudara sepupu 1 kali, saudara sepupu 2 kali Mendoan, saudara sepupu 3 kali Mentelu, ya saudara sepupu 4 kali mengempat, itu masih kuat persaudaraan ya. Dan itulah yang perlu kemudian di paguyuban ini mari kita ambil ya hikmahnya, kita ambil pelajarannya untuk bisa kita implementasikan dalam kita merantau. Dan insya Allah dengan kita merantau ini kita niatkan senantiasa semata-mata ya kita ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf ya lahir batin apabila ada kesalahan-kesalahan yang sebelum-sebelumnya mohon dimaafkan, dan juga insya Allah saya sudah maafkan barangkali ada kekeliruan dari konco-konco dari sedulur-sedulur. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.